Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gua Farhan di sini. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview sebuah gaming chair murah dari brand Flute. Ya, brandnya gue juga baru denger sih ya. Dan ini adalah Flute version 2. Kursi gaming ini masuk dalam kategori murah meriah ya cuy ya. Tapi tentu saja dengan pros and cons yang ada. Nah, sebelum kita mulai videonya, gue mau ingetin dulu untuk kalian agar subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kalian gak bakal ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Pada bagian headrest-nya ini menggunakan sebuah bantal yang berfungsi untuk menopang leher atau kepala kita, yang juga bisa diatur untuk menyesuaikan dengan selera si penggunanya. Untuk bantalannya sendiri menurut gue sih sedikit kurang padat ya pada bagian dalamnya. Tapi udah masuklah dalam kategori nyaman kok ketika digunakan. Pada bagian luarnya bantalan ini dilapisi kulit sintetik yang udah cukup lembut menurut gue. Nah, pada bagian punggungnya juga menggunakan kulit sintetik yang di dalamnya diberikan foam atau busa yang kalau gue pegang sih rasanya cenderung tipis ya. Gue bisa dengan mudah ngerasain frame dari kursi ini. Tapi surprisingly ketika digunain sih punggung gue nyaman-nyaman aja ya. Gue gak ngerasa menyentuh framenya sama sekali. Cukup nyaman lah, dan juga pada bagian punggungnya terdapat sebuah bantal yang berfungsi sebagai lumbar support. Nah, kita lanjut ke bagian armrestnya. Untuk ukuran armrestnya sendiri udah pas sih menurut gue, walaupun nggak bisa di-adjust posisinya. Dan foam yang diberikan pada armrestnya ini udah sangat cukup ya menurut gue. Nyaman dan empuk. Berbalut kulit sintetik yang sayangnya menurut gue sih ini pemasangannya agak kurang pas. Seperti kurang ngepas gitu di foamnya. Atau mungkin ketika penjahitan kurang presisi, jadi kulitnya tuh bisa terbawa seperti ini guys. Nah, pada bagian dudukannya ini udah cukup enak ya. Foam yang diberikan lumayan tebal dan empuk dengan berbalutkan kulit sintetik yang sama seperti pada bagian lain dari kursi ini. Nah, cuma menurut gue di sini untuk orang yang berukuran badan extra large kayak gue ini, bagian sisi pada dudukan kursi ini bikin paha kita kurang nyaman gitu cuy. Seperti agak terjepit. Tapi desain seperti ini sih biasa ya untuk sebuah kursi gaming. Dan ini subjektif sih karena ukuran badan orang kan beda-beda. Lalu hidrolik yang diberikan untuk kursi ini gua rasa udah cukup bagus dan kuat ya. Menopang berat badan gua ini gak ada bunyi-bunyi aneh yang terdengar. Kaki-kakinya juga sudah cukup kokoh ya, walaupun berbahan plastik atau yang mereka sebut itu nilon. Desain dari Flute version 2 yang warna full black ini menurut gua maskulin banget ya. Memang kurang agresif untuk kategori kursi gaming kebanyakan. Tapi gua suka sih jadi ada kesan mewah dan kalem aja gitu di mata. Dari segi fiturnya ini standar untuk sebuah kursi gaming ya. Seperti ada pengaturan untuk tinggi rendah duduknya. Ada juga untuk pengaturan tingkat rebah dari senderan yang bisa sampai 120 derajat ini. Dan satu fitur yang gue suka adalah di rentan harganya dia bisa kasih kita footrest yang ada di bagian bawah kursi gaming ini. Ya walaupun untuk ngeluarinnya masih manual dan agak ribet, tapi setidaknya ada cuy. Dan surprisingly ini nyaman loh, bantalannya empuk dan lembut. Ya lumayan lah mengingat harganya. Nah, Flute version 2 ini dijual di harga 1,3 jutaan di Tokopedia. Di harga segini biasanya kita cuma bisa dapat kursi-kursi office yang dijual oleh merek-merek lain. Tapi kursi ini jelas jauh dari kata sempurna. Ada beberapa kekurangan yang gue notice saat nyobain kursi ini. Seperti dari segi finishingnya yang menurut gue masih banyak sudut-sudut kasar yang kurang rapi pada bagian plastik di kursi ini. Dan juga untuk jahitan-jahitannya masih kurang rapi di beberapa bagian cuy. Dan walaupun subjektif, tapi untuk kalian-kalian yang masuk kategori jumbo seperti gue ini, mungkin harus berpikir lagi kalau mau beli kursi ini. Karena bagian samping dari tempat duduknya agak sempit yang membuat kurang nyaman. Nah, selain itu semua, menurut gue kursi ini masih sangat worth it untuk dibeli. Apalagi untuk kalian yang mau mencoba kursi gaming atau yang mungkin mau upgrade dari kursi kantoran biasa, user experience-nya akan sangat berbeda dan yang terpenting harganya nggak bikin kantong bolong. Nah, itu dia tadi review singkat dari gue untuk kursi gaming ini.
Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin lagi nyari kursi gaming dengan harga yang miring. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.